Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Sapriansyah dengan NIM H2A01930 dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengedukasikan dan sekaligus mempresentasikan terkait dengan sindrom metabolik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari sindrom metabolik. Untuk definisinya sendiri, itu dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana timbul sekelompok atau kumpulan faktor risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk faktor risikonya, di sini yang pertama dapat berasal dari gaya hidup yang tidak sehat. Nah, itu bisa saja dapat terjadi apabila peningkatan porsi makan, konsumsi minuman tinggi glukosa, gaya hidup yang sedentary life, seperti tidak melakukan olahraga, kemudian hanya makan, tidur, kemudian serta adanya obesitas pada masa anak-anak, kemudian peningkatan berat badan yang sangat cepat saat bayi, serta durasi tidur yang kurang. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah dari genetik. Nah, itu bisa saja berasal dari saudara kembar dengan obesitas. Yang kedua, obesitas pada orang tua. Itu bisa diturunkan pada anak mereka. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor maternal dan perkembangan saat janin. Nah, itu bisa saja terjadi apabila terjadinya obesitas pada saat kehamilan. Yang kedua, peningkatan berat badan berlebihan saat kehamilan. Yang ketiga, obesitas maternal sebelum kehamilan. Dan yang keempat, overfeeding pada masa neonatus. Yang ketiga, di sini saya akan membahas terkait dengan diagnosis dari sindrom metabolik. Untuk mengetahui bagaimana kita dapat mengkriteriakan apakah seseorang itu dapat dikatakan sebagai sindrom metabolik atau tidak. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dinilai untuk mendiagnosiskan seseorang sebagai sindrom metabolik. Nah, yang pertama adalah obesitas abdominal atau dapat dikenal dengan lingkar pinggangnya itu adalah lebih dari 40 inci pada laki-laki dan lebih dari 35 inci pada perempuan. Yang kedua, kadar trigliseridanya itu lebih dari 149 mg per dl. Yang ketiga, HDL-nya itu kurang dari 40 mg per dl. Kalau pada laki-laki dan untuk wanita kurang dari 50 mg per dl. Kemudian yang keempat, tekanan darah sistolik yang lebih dari 130 mmHg dan diastoliknya lebih dari 85 mg per dl. Kemudian yang kelima, gula darah puasa itunya lebih dari 100 mg per dl. Nah, untuk mengedukasikan kepada pasien atau masyarakat yang untuk mencegah terjadinya sindrom metabolik atau dapat mengurangi dari gejala dari sindrom metabolik, maka seseorang dokter menyarankan kepada masyarakat untuk periksalah ke dokter secara teratur untuk memantau penyakit dan kondisi kesehatan. Yang kedua, turunkan berat badan dan berolahraga secara rutin. Setidaknya 30 menit setiap harinya. Dapat dilakukan dengan jogging atau dengan senam aerobik, seperti itu. Kemudian juga dapat berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi tentang diet dan olahraga yang cocok untuk kesehatan yang dialami oleh pasien.
Yang ketiga, ukur tekanan darah dan lakukan tes darah secara teratur untuk memantau tingkat gula darah agar terhindar dari diabetes. Kemudian yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga tekanan darah, kolesterol, trigliserida yang tadi, dan menjaga juga kadar gula darah supaya terkendali. Kemudian juga berhenti merokok serta kurangi alkohol. Nah, ini daftar pustaka yang saya dapatkan dari Ernalia, Aulia dan Sembiring dan Suryadi tahun 2022, edukasi konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai upaya pencegahan sindrom metabolik, Dinamisia, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, volume 6 nomor 1, halaman 92-97. Oke, terima kasih. Sekian dari saya terkait dengan memberikan edukasi terkait dengan sindrom metabolik kepada masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.